media sosial yang sangat maju sekali. Lah target visi revolusi mental yang dicanangkan Jokowi awal jadi presiden, bluk. Akhirnya berbalik arah, menyerang dirinya sendiri kan. Lah kok penak empuk iup tok, nek menguntungkan ikut partai melu, nek bila merugikan juk keluar ninggal partai. Enak men. Kaya bandane mbae aja itu. Golek penake dhewe lah. Sikap Jokowi dan anak-anaknya suatu saat akan merugikan mereka sendiri. Ini ilmu titennya Om Begawan, percayalah. Kembali lagi di Ngompol bersama Om Begawan. Ngomongin politik. Ini pertama-tama Om Begawan mau ngucapin selamat nih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berulang tahun ke-51. Terima kasih sudah jadi partai yang konsisten, mampu menghasilkan kader-kader yang luar biasa, kader yang tetap setia pada garis perjuangan partai, dan kader-kader yang tidak setia pada visi partai, maka akan tidak tahan ada di dalam partai berlambang banteng ini. Dan itu sebenarnya justru menyelamatkan PDIP itu. Kalau yang tidak konsisten itu mesti keluar. Selamat ya, ulang tahun yang ke-51 partai senior ini. Nah, dari orang-orang oportunis yang ada di PDIP ini, PDIP mesti bersyukur karena bersih dari kader-kader yang tidak militan, yang hanya mau untungnya tok, seneng tok, untung tok gitu loh. Nek rugi moh. Kader yang tidak tahan godaan, apalagi setia pada perjuangan rakyat. Mau ngarep golek wetenge sing gede tok, rakyat yang dilupakan. Ini kader-kader gini ini mesti mencelat dari partai yang sudah usia 51 tahun. Ya, HUT kemarin itu PDIP yang ke-51 tetap memberi makna, berarti tidak hanya bagi PDIP, juga bagi bangsa Indonesia ini. Om Begawan ini bukan orang partai, pengusaha, bukan orang partai. Tapi ya suka memberikan pendapat. Bukan pula simpatisan saya ini Om Begawan ini, bebas, merdeka. Tapi mendukung partai politik yang menjaga marwahnya, yang selalu konsisten menjaga cita-cita sucinya, menjaga kebersihan garis perjuangannya. Indonesia butuh partai politik yang setia pada perjuangan rakyat. Perjuangan orang-orang kecil, wong cilik yang selalu dibela oleh partai ini. Perjuangan rakyat jelata, memerdekakan buruh, memperbaiki kesejahteraan nelayan, petani, membela kepentingannya. Tidak hadirnya Presiden Jokowi kemarin itu. Tahu kan, Pak Jokowi itu salah satu tokoh yang pernah dilahirkan dan dibesarkan oleh PDIP selama 20 tahun terakhir ini. Ini membuktikan bahwa yang berubah itu bukan PDIP tetapi Pak Jokowi. Ini menurut Om Begawan. Dan bila kita tahu banyak kader-kader masuk karena efek Jokowi, tapi mereka tidak kemudian ikut meninggalkan PDIP. Meskipun Pak Jokowi nggak lagi di PDIP. Seperti yang Jokowi lakukan. Ada juga itu Pak Ahok, ada Pak Basuki Hadimulyono, ada Pak Ruhut Sitompul, ada Pak Bukoni Rahakudini. Dan masih banyak yang lainnya yang hadir di Harlah hari ulang tahun PDIP yang ke-51. Nah, yang ikut gerakannya Pak Jokowi meninggalkan PDIP, ya hanya anak dan menantunya saja yang ngikutin. Nah, ini mengindikasikan bahwa Jokowi tidak memiliki kekuatan pengaruh besar di PDIP. Itu Bung Budiman Sujatmiko itu bukan mundur atau keluar, melainkan diberhentikan dari PDIP karena tidak konsisten. Karena melanggar aturan partai, ADART partai. Tidak setia pada partai dan mengkhianati partai yang pasti pecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena aturannya ketat di PDIP itu. Justru berubahnya sikap
Jokowi dan keluarganya ini makin menegaskan ini. Mereka adalah orang-orang oportunis, orang-orang yang hanya mampu, yang hanya memburu kekuasaan aja. Orang-orang yang memanfaatkan partai politik. Ditunggangi toh, mereka menganggap partai politik sebatas alat kepentingan toh, senjata toh, sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menuruti keinginan mereka. Nah, coba lihat saja nih. Dengan hati yang jernih, dengan otak yang dingin, bila memang PDIP yang bersalah, mengapa gak ada eksodus besar-besaran dari kader-kadernya yang keluar dari PDIP? Ini menurut Om Begawan loh. Om Begawan bukan orang partai. Ini penilaian secara objektif. Baik dari kader atau struktur partai. Seperti yang dialami oleh Nasdem setelah mencalonkan Anies Baswedan. Yang jauh lebih dicermati lagi menghadapi Pilpres kali ini. PDIP kan mengajukan kadernya yang tulen. Bapak Ganjar Pranowo. Bukan naturalisasi. Ini penuh dengan proses dari bawah. Tidakkah sebagai politisi, mestinya mereka setia pada garis perjuangan partai? Harusnya. Lah kok penak empuk iup tak. Nek menguntungkan ikut partai, melu. Nek bila merugikan juk keluar, meninggal partai. Enak amen. Kaya bandane mbae aja itu. Golek penake dhewe lah. Sikap Jokowi dan anak-anaknya suatu saat akan merugikan mereka sendiri. Ini ilmu titennya Om Begawan. Percayalah. Alam akan mencatat itu semua dan memberi hukuman pada mereka secara sosial. Oke lah. Bila alasan Jokowi tidak hadir di hari ulang tahun PDIP karena tidak diundang. Jarene loh. Jarene tidak diundang menurut kabar. Atau ada acara kenegaraan karena dia masih presiden. Tidakkah itu membuktikan bila dia memang orang yang suka lupa diri? Lali. Pada zaman pandemi itu. Saat orang berkumpul banyak, dilarang. Lah kan presiden membuat video atau ucapan selamat harlah kan bisa. Atau ada sambutan yang diputar ketika peringatan diselenggarakan. Kan bisa. Padahal ini sudah tidak ada pandemi lagi, orang boleh berkumpul. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir kan bisa memberikan ucapan. Oh lah sekarang kan zamannya maju. Media sosial yang sangat maju sekali. Lah target visi revolusi mental yang dicanangkan Jokowi awal jadi presiden bluk. Akhirnya berbalik arah, menyerang dirinya sendiri kan. Revolusi mental berubah jadi revolusi mental. Mental itu mencolot. Mencelat itu loh. Bertertolak. Membuktikan kepentingan Jokowi itu ya murni kepentingan kekuasaan. Bisa jadi kinerjanya 9 tahun itu bagus. Oke lah, brilian. Om Begawan mengakui. Dan sulit ditandingi oleh presiden-presiden Indonesia lainnya. Tapi kelakuannya yang oportunis itu. Mendudukkan dirinya sama seperti politisi recehan. Kebangetan itu. Iya no. Pantas saja sekarang ini kepala negara sudah hampir tidak bicara soal Pancasila, soal kebinekaan, tentang keadilan sosial, tentang budaya, mengenai nilai-nilai etika. Karena dirinya sendiri sudah melanggarnya. Wes dilanggar dewe. Lamun siro sugih ojo, lamun siro pinter ojo minteri. Lamun siro sekti ojo mati itu sudah tidak berlaku bagi dia. Memprihatinkan sekali kan. Lah kepala negara yang dulu dielulukan, dicintai rakyatnya, kini sikapnya berubah total 180 derajat balik krimnya, tidak setia lagi kepada perjuangan mensejahterakan rakyat. Ya kita tahulah. Di sisi hatinya yang lain, beliau masih pengen bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan rakyat seperti Om Begawan ini. Namun ada ketakutan yang luar biasa besar yang menyelimuti jiwanya. Nanti jika anak turunnya tidak sukses seperti dirinya, dia takut. Lah padahal mestinya Pak Jokowi kan mau bersabar sedikit lah, menunggu waktu, sekaligus mematahkan proses politik anak-anak serta menantunya. Kenapa sih? Kesusu, kesusu, malah ingat susu gratis ini. Kesusu itu artinya keburu-buru. Seolah-olah bila tidak jadi presiden atau wakil presiden maka harga dirinya akan hancur, lebur, berantakan. Ini ukuran apa ini? Ini dalam banyak sejarah dunia.
Kita tidak menemukan loh seorang presiden masih berkuasa, anaknya ikut-ikutan bertarung dalam pilpres. Makanya banyak media internasional menyoroti, memberikan nilai yang sangat negatif pada kepemimpinan akhir dari Jokowi. Dulu Jokowi membangun demokrasi dengan baik loh. Dia tidak sabar dalam kesabaran revolusionernya dia. Sekarang justru mengakhirinya dengan buruk, welek banget. Mbah, Begawan jadi nggak tahu ini harus berpikir seperti apa. Rusak. Tapi bukan dirusak oleh lawan politiknya. Bukan dirusak oleh politik yang dia mondok di partai politik, di PDIP. Bukan dia yang rusak. Bukan partainya. Melainkan dirinya sendiri yang merusak. Oleh Pak Jokowi sendiri yang merusak. Yang pasti majunya Gibran jadi cawapres saat ayahnya masih menjabat. Jadi rekam jejak terburuk demokrasi di Indonesia. Dan ini tercatat dalam sejarah Indonesia. Ini, tapi jangan tanya sama Gibran. Dia mau berbuat apa bagi bangsa ini? Yang baru 2 tahun menjabat wali kota. Mengapa? Dia tidak tahu bila manuver politiknya itu memberi sejarah buruk catatan demokrasi kita. Sekali lagi nih. Etika itu di atas aturan. Dan etika itu tidak ada sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Ingat. Tapi kita ini kan bukan rakyat yang goblok. Kalau muni goblok, ingat Pak Prabowo. Bunyi-bunyiin Pak Anies. Yang tidak tahu bagaimana semestinya etika dijaga. Tambah mirisnya lagi. Dengan dalih memberi kesempatan anak muda. Gibran yang pengalamannya politik masih hijau royo-royo. Dipaksa untuk tampil di kepemimpinan nasional. Ya ingatlah. Seorang tokoh politik yang baik bukan hanya rekam jejak politiknya saja yang dilihat rakyat. Namun juga bagaimana sikap dirinya dan keluarganya. Utamanya dalam mengarungi arus politik tanah air ini. Wah, kesusudon. Gerusa-gerusu ini jelas jadi cacatan yang bakal disorot habis-habisan. Sampai lama ini. Untuk menjadi bahan olok-olokan ini. Makanya di pentas politik nasional. Belum pernah ada seorang presiden pun anaknya kemudian ikut berkontestasi dalam pemilihan di jenjang manapun. Mengapa begitu? Ya karena rakyat bakal menilai, bakal ada efek yang menguntungkan bagi si anak. Dan dampak merugikan pada lawan politik. Anak presiden yang berkontestasi tadi. Baru zaman Jokowi berkuasa ini loh. Anak dan menantunya presiden ikut kontestasi pemilihan kepala daerah ini. Hasilnya tentu ya kita tahu lah. Kemenangan anak dan menantu presiden terlihat telak. Ya ini jadi catatan negatif demokrasi di tanah air. Sehingga rakyat harus mendorong. Ada perubahan kebijakan. Setidak-tidaknya revisi undang-undang politik itu harus urgen. Nah misalnya ini, anak menantu atau cucu presiden tidak boleh ikut kontestasi pilkada dan pilpres sehingga masa jabatan presidennya wis rampung, sudah berakhir. Ini menurut Begawan ini, aturan ini mesti sudah mulai diperbincangkan, harus diobrolkan di Senayan ini. Mesti beberapa partai pendukung Prabowo akan berdalih. Mesti ini, nolak ini mesti. Klausul itu melanggar hak asasi katanya, mesti begitu omongannya. Kalau ini jadi obrolan di Senayan sana. Alah. Bel itu, pret itu. Saya nggak percaya dengan hak-hak asasi dalam perpolitik. Yang majunya anak presiden entah di pilkada atau di pilpres. Bila mau dikaji lebih dalam lagi. Juga melanggar hak orang lain. Meraih suara secara fair. Ya karena kemudian presiden yang masih berkuasa. Memanfaatkan kewenangan maupun kebijakannya. Ya seperti saat ini. Mengarahkan anggaran, program, serta penunjukan pejabat yang bakal menguntungkan keluarga presiden yang ikut pilkada atau pilpres. Masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham, masyarakat harus cerdas. Di ngono ya gelem ya kebangetan. Nah di sisi lain keluarga presiden yang ikut kontestasi belum tentu loh berpengalaman, memiliki perhatian, apalagi kemampuan yang sama dan setara dengan presiden yang saat ini adalah bapaknya. Begitulah ngompol. Ngopi di politik. Om Begawan. Sampai jumpa. Salam Begawan. Dadah.